Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah sekalian kaum muslimin dan muslimah, waffaqani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan kajian kita pada kitab Al-Kabair, karya dari Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu ta'ala. Masih pada bab yang pertama, yaitu tentang syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan beberapa hal yang sudah kita dapatkan dari kitab ini. Yang pertama, syirik merupakan kezaliman yang paling besar karena menyangkut hak Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak diberikan oleh hambanya. Padahal hambanya tersebut diciptakan di dunia tujuannya untuk mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala, mengesahkan Allah di dalam beribadah. Sebagaimana firman-Nya, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Beribadah kepadaku tidak cukup hanya sekedar ibadah menggugurkan kewajiban, tetapi harus diiringi dengan mengikhlaskan tujuan ibadah tersebut hanya kepada Allah. Di dalam beribadah yang kita fokuskan adalah dua: mengerjakan ibadah tersebut, kemudian menunjukkan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tidak kepada selainnya. Kemudian kita dapatkan juga di dalam bab yang pertama ini bahwasannya syirik anwa'. Syirik ada bermacam-macam. Secara garis besar ada dua macam yang dibagi oleh para ulama: syirik besar dan syirik kecil. Syirik besar adalah menyamakan Allah subhanahu wa ta'ala dengan selainnya pada hal-hal yang khusus bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Saya ulang, syirik besar adalah menyamakan Allah subhanahu wa ta'ala dengan hambanya atau dengan makhluknya pada perkara-perkara yang khusus itu hanya bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Contohnya, perkara yang khusus bagi Allah adalah mengampuni dosa. Ketika ada makhluknya yang meyakini bahwasannya ada makhluk yang lain bisa mengampuni dosa selain Allah, maka dia berbuat syirik. Atau pada contoh yang lain, ketika seorang hamba berdoa kepada selain Allah, padahal Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, "Fala tad'u ma'allahi ahada wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada." Dan bahwasannya masjid-masjid itu adalah milik Allah, dan janganlah kalian berdoa kepada selain Allah, beribadah kepada selain Allah. Kemudian ada dari hambanya yang berdoa atau menyerahkan ibadah kepada selain Allah, maka dia telah berbuat syirik. Contohnya berdoa kepada kubur-kubur, atau bertawakal kepada jimat-jimat, atau menggantungkan nasib kepada pohon-pohon, batu-batu, atau hari-hari keramat, dan yang lain sebagainya. Ini semuanya adalah bentuk syirik besar. Kemudian syirik kecil adalah syirik yang tidak sampai mengeluarkan seseorang dari agama Islam, tetapi bisa menjadi perantara atau jalan menuju syirik besar. Bisa menjadi jalan atau perantara menuju syirik besar. Dan di dalam dalil baik Al-Quran maupun Sunnah, Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan dengan lafaz syirkun, syirik. Ya.
Contohnya nanti kita akan bahas faman, kata Rasulullah SAW, faman ahlafa bighairillah faqad asyraka au kafar au kama qala. Barang siapa yang bersumpah atas nama selain Allah, maka dia telah berbuat syirik atau kufur. Yang dimaksud di sini adalah syirik kecil. Kemudian perinciannya dari dua macam syirik tersebut kita sudah dapatkan, ada syirkut ta'ah, syirik di dalam hal ketaatan, yaitu menjadikan makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai makhluk yang berhak ditaati, menandingi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Prakteknya adalah ketika seseorang mentaati makhluknya pada perkara yang di situ justru Allah larang, atau bisa dikatakan adalah menghalalkan apa yang Allah haramkan dan mengharamkan apa yang Allah halalkan. Ini syirik di dalam ketaatan kepada makhluk. Padahal Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan la ta'ata fil makhluk la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan bagi makhluk di dalam rangka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan syirik ketaatan ini bisa menjadi syirik besar atau bisa menjadi syirik kecil. Menjadi syirik besar jika pelakunya meyakini bahwasannya makhluk yang dia taati selain Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah makhluk yang berhak ditaati, dan dia meyakini bahwasanya Allah tidak lebih berhak ditaati daripada makhluk ini, maka dia bisa terancam keluar dari agama Islam. Dan bisa menjadi syirik kecil jika pelakunya meyakini sebenarnya yang berhak ditaati adalah Allah, akan tetapi dia melakukan hal tersebut karena hawa nafsunya, atau dia melaksanakan hal tersebut sadar akan kekeliruannya, tapi tetap dia terjerumus ke dalam syirik kecil yang apabila tidak bertaubat pasti masuk neraka walaupun tidak kekal. Tapi para ulama mengatakan waktunya sangat lama. Tidak kekal. Kalau kekal berarti sudah keluar dari agama Islam. Syirik kecil belum keluar dari agama Islam. Tapi pasti masuk neraka atau tidak? Pasti. Allah yang mengatakan bahwasanya pelaku syirik yang belum bertaubat sebelum wafatnya dia diazab di neraka. Kalau besar syiriknya, khalidina fiha, kekal. Tapi kalau tidak besar, syiriknya kecil, berpeluang masuk ke dalam surga karena masih ada keimanan. Kemudian berikutnya kita sudah dapatkan ada syirkul mahabbah, syirik di dalam kecintaan, yaitu ketika seorang hamba mencintai makhluknya, mencintai makhluk Allah seperti mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala, atau bahkan lebih. Ketika makhluknya mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala sama dengan mencintai makhluknya, atau bahkan lebih cinta kepada makhluknya. Syirkul mahabbah ini juga bisa masuk di dalam syirik besar dan bisa masuk dalam syirik kecil. Masuk di dalam syirik besar jika pelakunya meyakini bahwasannya makhluk yang dia cintai selain Allah tersebut lebih berhak dicintai daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tidak lebih berhak dicintai daripada makhluk ini, maka dia terancam keluar dari agama Islam. Masuk di dalam syirik kecil jika pelakunya menyadari bahwasannya yang lebih berhak dicintai sebenarnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya saja dia lakukan perbuatan tersebut karena hawa nafsunya, atau sadar akan kekeliruannya.
maka dia masuk di dalam syirik kecil. Contoh seperti seseorang meninggalkan ibadah di dunia ini karena kesibukan dunianya. Karena kesibukan dunianya. Jika dia mengatakan ibadah tidak wajib, saya tidak cinta kepada ibadah, saya cinta kepada dunia, dia meyakini ini dalam hatinya, maka dia terancam keluar dari agama Islam. Tetapi jika pelakunya mengatakan saya mencintai dunia ini lebih besar, keliru sebenarnya. Saya telah keluar dari jalan tujuan hidup saya, itu ibadah. Maka dia tidak sampai keluar dari Islam pada yang nomor 2 ini, tapi masuk dalam syirik kecil. Masih ada sedikit pembahasan pada cinta kepada dunia. Disebutkan di sini oleh Al-Allamah Syekh Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Beliau menyebutkan firman Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa minan nasi," dan di antara manusia, "may ya'budullaha ala harfin," ada yang beragama atau menyembah Allah Subhanahu wa taala hanya pada ujungnya saja. Hanya pada ujungnya saja. Atau ada yang menafsirkan di dalam keraguan, dia beribadah di atas keraguan. Fa in asabahu khairun itma'anna bih, maka apabila dia mengalami kebaikan atau mendapatkan kebaikan di dunianya, maka orang tersebut akan tenang, ya, akan tenang, senang dia. Wa in asabathu fitnatun inqalaba ala wajhihi, akan tetapi jika dia ditimpa musibah, ditimpa kesusahan, maka wajahnya berubah. Khasirat dunya wal akhirah, maka orang seperti ini rugi dunia dan akhiratnya. Ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hajj ayat yang ke-11. Beliau menjelaskan, Syekh Utsaimin menjelaskan ayat ini dengan membawakan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yaqulur Rasul sallallahu alaihi wasallam, "In u'tiya ridha wa in lam yu'ta sakhat, ta'is wan takas." Ya, ini adalah lanjutan dari hadis yang lengkapnya adalah ta'isa abdud dinar, ta'isa abdud dirham, ta'isa abdul khamisah. Sungguh celaka hambanya dinar, hambanya dirham, hambanya pakaian-pakaian yang indah. Ya, disebutkan oleh Nabi satu persatu karena banyak dari manusia, bahkan kaum muslimin, meninggalkan ibadah, meninggalkan zikir kepada Allah disebabkan karena perkara-perkara ini, yaitu adalah keindahan dunia. Rasul mengatakan ta'isa, sungguh celaka, rugi. Bayangkan, dia mendapatkan dirham, dinar, tapi kata Rasulullah rugi. Kemudian Rasulullah melanjutkan, in u'tiya ridha, ciri-ciri orang yang mencintai dunia, jika diberikan dunia kepada dia, ridha, dia senang. Senangnya disebutkan sifatnya ridha. Ridha ini sebagai bentuk atau isyarat dari Rasul SAW bahwasanya ukuran kesenangannya adalah mendapatkan dunia. In u'tiya ridha, kalau dia diberikan dunia maka ridha, tersenyum, dadanya lapang. Wa illam yu'ta sakhat, akan tetapi jika tidak diberikan dunia, dia murka, tidak terima. Ta'isa wan takasa, sungguh orang seperti ini akan celaka dan akan intakasa, yaitu menerima kerugian yang besar. Disebutkan oleh Syekh Utsaimin, intakasa yaitu intakasat alaihi al-umur wa afsadallahu alaihi amrah. Yang dimaksud intakasa di dalam hal ini adalah
perkaranya akan terbalik dan Allah akan memburukkan seluruh perkaranya di dunia. Ketika seseorang tersebut ukuran kebahagiaannya adalah mendapatkan dunia. Wallahi, ini bukan sifat orang beriman. Sifat orang beriman, ukuran kebahagiaannya adalah ketika mereka bisa mengamalkan ibadah dengan baik. Ya, Allah Subhanahu wa taala banyak sebutkan bagaimana sifat atau jalan-jalan orang yang muflihun, orang yang berbahagia. Allah sebutkan qad aflahal mu'minun. Sungguh berbahagia. Pertama syaratnya apa? Mu'minun, dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, iman yang dimaksud di dalam Al-Qur'an dan Sunnah pasti diawali dengan ilmu. Iman yang disebutkan di dalam Al-Quran dan Sunnah pasti di dalamnya ada unsur ilmu. Tidak hanya lafaz iman, mukmin, enggak. Tetapi mukmin yang benar ya adalah diawali dengan ilmu. Kemudian disebutkan apa oleh Allah? Qad aflahal mu'minun pertama, yang kedua alladzina hum fi salatihim khashi'un. Kemudian orang-orang yang di dalam salatnya khusyuk. Walladzina hum 'anil laghwi mu'ridun. Kemudian kepada hal yang sia-sia dia tinggalkan, mu'rid. Mereka berpaling. Walladzina hum li furujihim hafizun. Orang-orang yang menjaga farajnya. Kemudian disebutkan oleh Allah menjaga farajnya, kemaluannya, ya, tidak dibebaskan seperti orang kafir. Kaum mukminin diberikan kebebasan oleh Allah pada dua hal, illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum, kecuali kepada istri-istri mereka atau milkul yamin, yaitu budak-budak mereka. Budak-budak mereka ini adalah dua jalan menyalurkan faraj bagi kaum mukminin kepada pasangannya dan kepada budaknya. Dan sampai alladzina yarithunal firdaus. Mereka ini adalah orang-orang yang mendapatkan surga firdaus. Atau jalan orang yang berbahagia disebutkan dalam awal surat Al-Baqarah. Di dalam awal surat Al-Baqarah, setelah Allah mengatakan dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Siapa mereka? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Iman lagi yang disebut pertama. Orang-orang yang beriman kepada hal gaib. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah. Kemudian mendirikan salat. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Atas harta atau rizki yang telah diberikan Allah kepada mereka, mereka infakkan. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika. Dan mereka adalah orang-orang yang beriman terhadap apa yang turun kepadamu wahai Muhammad, yaitu Al-Quran. Kalau kita jabar sedikit, apa yang dimaksud beriman kepada Al-Quran? Mencakup tiga hal, jamaah. Kewajiban kita kepada Al-Quran selama hidup kita di dunia tiga. Bukan hanya bisa bacanya saja. Disebutkan oleh Ibnu Abbas, yang pertama adalah cara bacanya dengan benar. Kalau sudah bisa cara bacanya, mungkin barangkali ditambah dengan hafalan, ya, ini baru step pertama. Kemudian step kedua adalah tadabbur. Allah katakan afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Tidakkah mereka itu mentadabburi isi Al-Quran atau hati mereka telah terkunci? Tadabbur Quran, ya. Banyak sekali kaum muslimin waffaqahumullah wa hadahumullah ketika mengetahui cara bacanya, hafal 30 juz, tamat muamalah saya dengan Al-Quran. Ka'annahu min ahlil jannah, seakan-akan dia bagian dari penghuni surga. Jannah, 30 juz Al-Quran, tapi nggak paham maknanya. Oleh karenanya Imam Hasan al-Basri mengatakan,
Nuzzilal Qur'anu liyu'mala bihi. Al-Qur'an ini diturunkan untuk diamalkan. Walakinnan nas, akan tetapi manusia, ittakhadhu qira'atahu amala, hanya menjadikan bacaannya saja sebagai amalan. Enggak ada tadabbur, tidak ada makna, sehingga fungsi petunjuk dari Al-Qur'an enggak ada, hanya dibaca. Sebagian kaum muslimin antum lihat membaca Al-Qur'an melewati ayat ya, u'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a, membacanya di kuburan sambil minta kuburan. Padahal Allah mengatakan di situ mereka baca wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Mengapa? Antara lisannya dengan yang dibaca tidak sama. Maka tidak cukup hanya belajar cara baca saja. Kewajiban kita berikutnya dengan Al-Qur'an, ketika kita menginginkan hidup berbahagia sebagai orang yang beriman, mentadabburi isinya. Di dalam mentadabburi isinya, seorang beriman akan lebih lapang dadanya, akan lebih bertambah imannya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innamal mu'minuna, sesungguhnya orang-orang yang beriman, idza dzukirallah wajilat qulubuhum, apabila disebutkan nama Allah bergetar hatinya. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana, ketika dibacakan ayat-ayat Allah kepada mereka, maka bertambahlah imannya. Ini adalah sifat dari orang yang beriman. Kemudian step yang ketiga setelah tadabbur adalah amal, mengamalkan Al-Quran tersebut, mengamalkan Al-Quran tersebut. Oleh karenanya Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab disebutkan di dalam sebuah riwayat bahasanya beliau menamatkan hafalan surat Al-Baqarah selama 8 tahun. 8 tahun. Kalau kita mungkin Al-Baqarah 8 bulan selesai, ya, 8 bulan selesai, wajar lah. Ini 8 tahun. Atau mungkin sebagian kaum muslimin yang cerdas otaknya bukan 8 bulan, 8 minggu selesai. Atau bahkan kurang dari itu, 1 bulan selesai. Ya. Mengapa Abdullah ibn Umar sampai durasinya 8 tahun menamatkan Al-Quran? Disebutkan karena saya ya belajar Al-Quran 10 ayat, belajar cara bacanya, tadabbur maknanya, kemudian bagaimana cara mengamalkannya, sudah, plus hafalannya, baru tambah 10 ayat lagi, kemudian 10 ayat lagi, plus tadabbur, dan begitu terus. Setiap ayat yang setiap 10 ayat yang beliau pelajari bertambahlah imannya. Nah, kemudian saya lanjutkan di dalam surat Al-Baqarah tadi, setelah Allah katakan walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika, dan beriman juga terhadap kitab-kitab yang diturunkan sebelummu wahai Muhammad. Ya. Dan di sini orang Yahudi dan Nasrani tidak ada. Mereka hanya beriman kepada kitab-kitab sebelum Al-Qur'an. Wala yu'minuna bima unzila ilaika. Ya. Mereka mengatakan qalu nu'minu bima unzila alaina wa yakfuruna bima wara'ahu. Kami ini beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan kepada kami, dan kami tidak beriman kepada kitab yang diturunkan setelah kami, kata orang-orang Yahudi. Kata Allah, wa huwal haq, padahal itu yang hak. Nah, kemudian walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun, dan kepada negeri akhirat mereka beriman, sangat yakin, sangat yakin. Dalam sifat-sifat ini Allah tutup dengan ulaika alladzi wa bil akhirati hum yuqinun, ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika hum al muflihun. Mereka adalah orang-orang yang di atas petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, dan mereka adalah orang-orang yang berbahagia. Ini jalan-jalan kebahagiaan bagi orang yang beriman, jawab. Ujung kebahagiaan mereka bukan karena mendapatkan
dunia. Tapi ketika mereka mendapatkan ilmu, bisa mengamalkan ibadah. Sebaliknya juga, kalau mereka ketinggalan ilmu atau ketinggalan ibadah, lebih sedih ya daripada mereka kehilangan dunianya. Prakteknya bagaimana? Ada orang kehilangan motor barangkali, sama kehilangan kajian. Lebih sedih mana coba? Ya, ada sampai ditulis pada hari apa ini? Contohnya Kamis, ya malam Jumat saya ketinggalan kajian, ditulis di surat kabar atau barangkali ditulis di internet. Sungguh sayang, ya harta dari saya kehilangan. Tapi kalau motor, masya Allah, diulang besok, di upload lagi besok. Subhanallah. Ini adalah bedanya kita dengan para sahabat. Para sahabat mencari ilmu sampai di bela-belain kelaparan. Tapi kaum muslimin pada zaman ini, ya banyak sekali mencari dunia sampai dibela-belain apa? Kelaparan. Nah, kemudian ayat yang tadi saya baca disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir di dalam tafsirnya. Berkata Imam Al-Bukhari, beliau membawakan riwayat dari Imam Al-Bukhari dari Ibnu Abbas. Wa minan nasi may ya'budullaha ala harfin. Ibnu Abbas, ahli tafsir Al-Qur'an dari golongan para sahabat, mengatakan dalam ayat ini, surat Al-Hajj ayat yang ke-11, wa minan nas, di antara manusia, may ya'budullaha ala harfin, ada yang beribadah kepada Allah hanya di ujungnya saja. Apa yang dimaksud di ujungnya? Beliau sebutkan kana ar-rajulu yaqdimul Madinah. Ada seseorang yang datang ke kota Madinah. Maksudnya datang ke kota Madinah ini adalah simbol mendekati Rasulullah, kemudian dia masuk Islam. Karena mendengar di situ ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa in waladat imra'atuhu ghulaman wa natijat khailuhu qala hadha dinun salih. Kemudian orang tersebut ketika melihat istrinya melahirkan anak, kudanya melahirkan anak, atau hewan ternaknya melahirkan anak, orang tadi mengatakan hadza dinun salih, ini agama yang baik. Ya, kenapa? Dia dapat keuntungan dunia. Wa illam talid imra'atuhu wa lam tantij khailuhu qal hadza dinun su'. Tapi apabila istrinya tidak melahirkan, hewan ternaknya tidak menghasilkan, maka dia mengatakan ini agama yang buruk. Ya, ini maksud ya'budullah ala harfin, beribadah kepada Allah hanya di ujungnya saja, hanya fokusnya terhadap kenikmatan dunia saja. Di antara praktek kaum muslimin ada yang taubat dari kehidupan yang dulu di atas maksiat, kemudian masuk, ya, atau dengan istilah hijrah kepada sunnah. Tidak lama kemudian dia mengatakan, Ustaz, ini agama apa-apaan? Yang dulu saya diharamkan, barangkali ada muamalah ribawi, sekarang saya tinggalkan semua, saya menjalani agama ini, ekonomi saya tambah merosot. Subhanallah. Apakah Anda samakan bahwasanya kenikmatan dunia dan kenikmatan surga? Apakah kemudian Anda bandingkan kehidupan dunia dan kehidupan akhirat? Ya, ini adalah hal yang tidak sama, jamaah sekalian. Al-Imam Ibnu Katsir menyebutkan juga dakhala fid din ala tarfin, orang tersebut masuk ke dalam agama ini hanya pada ujungnya saja. Fa in wajada ma yuhibbuhu istaqarra wa illa insyamara. Ketika dia beragama, dia temukan ada kehidupan duniawinya yang baik, maka dia tetap teguh di dalam memegang agama ini. Tapi ketika ekonominya merosot, dia
melepaskan agama ini dan mengabaikan begitu saja. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat Al-Fajr, wa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Manusia itu apabila diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, dimuliakan, diberikan nikmat, mengatakan apa? Rabbi akraman. Ini lihat Tuhan saya memuliakan saya. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Ketika dia diuji kesempitan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, berubah langsung pikirannya, mengatakan Rabb saya telah menghinakan saya. Bukankah ini sama? Kata Rasul SAW, dia adalah ciri-ciri dari hambanya dunia, hambanya dirham, hambanya dinar. In u'tiya ridha, kalau diberi ridha dia senang. Wa illam yu'ta sakhat, apabila tidak diberi, ada kesempitan rezekinya, dia murka. Ya, dia murka. Bahkan antum melihat kaum muslimin sekarang, ya, ketika ada flyer, di situ disebutkan bagaimana caranya scale up. Apa scale up? Meningkatkan hasil pada pekerjaannya supaya awalnya 2 juta jadi 5 juta per bulan. Ada seminar-seminar untuk memotivasi bagaimana caranya ekonominya bisa naik. Flyer begitu, tulisi kuota terbatas, berbayar lagi, VIP kelas sekian, kelas bawahnya sekian. Habis atau enggak kira-kira? Habis. Bahkan ketika dibuka coming soon gelombang kedua, sudah banyak yang antri. Betul? Ketika flyer kajian, bagaimana flyer kajian? Gratis. Bahkan panitianya ngalah, disediakan konsumsi, disediakan alat tulis, banyak disediakan, enggak ada. Tidak dihadiri, gratis ini. Terjadi atau tidak? Terjadi. Kira-kira dari seminar-seminar scale up itu ada hasilnya atau tidak? Kalau ada hasilnya, tentu negara ini menjadi lebih berkembang, ya, menjadi negara yang paling kaya sudah. Wallahi, kesejahteraan sebuah daerah diukur dari ketakwaan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketakwaan manusia, tidak akan manusia tersebut bertakwa melainkan dia tahu ilmunya, ilmu agama. Karena takwa adalah amal yang didasari dari ilmu. Ya, dan kita lihat bagaimana kaum muslimin. Kata Syekh Shalih Fauzan di dalam Syarah Usul Sittah, beliau mengatakan, tidaklah kaum muslimin pada zaman ini belajar agamanya melainkan di antara dua. Kalau fokus belajar agamanya dua. Imma ketika dia dizalimi hartanya oleh orang lain dan dia akan menuntut balik kepada orang tersebut, atau bisa jadi yang kedua adalah untuk membahas hak warisnya dia. Ya, hak waris. Kita tidak menyalahkan ada kajian fikih muamalah. Fikih muamalah penting. Fikih muamalah penting. Tapi sebuah ketidakadilan yang dilakukan kaum muslimin, hadir kajiannya pada fikih muamalah saja. Niatnya apa? Bagus, ingin membersihkan hartanya, tetapi fokusnya hanya untuk supaya hartanya barokah. Tidak berfikirkah bagaimana supaya akidahnya barokah, amalannya barokah. Ada kajian akidah, ada kajian fikih ibadah, tidak dihadiri, hanya fikih muamalah. Kumpul di sana para pengusaha besar. Ya. Kemudian bagaimana ketika mereka untuk membagi hak waris mereka dengan mengatakan kita ini umat Islam harus mengatur harta kita di atas syariat Allah Subhanahu wa taala. Tayyib, kenapa pada harta saja? Kenapa pada harta saja? Selesai hak bagi warisnya, selesai, kembali lagi dia. Tidak ada urusan dengan kajian wala syai'. Ya, ini adalah hal-hal yang terjadi di kalangan kaum muslimin. Nah, jadi ini bahayanya ketika oleh karenanya Syekh di sini
menjelaskan karena hal ini banyak terjadi di dalam tubuh kaum muslimin, menganggapnya hal tersebut bukan bagian dari syirik. Bukan bagian dari syirik, padahal itu bagian dari syirik. Walaupun syiriknya syirik kecil, ya, yaitu cinta kepada dunia sama seperti mencintai Allah. Itu sama sudah salah. Apalagi kelebihan mencintai dunianya lebih dari mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian jenis berikutnya dari syirik kecil beliau sebutkan di sini adalah al-halafu. Al-halafu artinya sumpah. Ya, sumpah kepada selain Allah. Beliau mengatakan di sini ma'nahu ta'kidu syai'i bi dzikri mu'azzam. Ta'kidu syai' bi dzikri mu'azzamin. Sumpah itu artinya menguatkan sesuatu atau menguatkan pernyataan dengan menyebutkan hal yang diagungkan. Sumpah artinya menguatkan perkataannya, menguatkan statementnya, menguatkan pernyataannya dengan menyebutkan hal yang diagungkan. Wal insanu la yahlifu bi syai'in illa li'annahu 'azim. Dan seorang manusia tidak mungkin bersumpah dengan menyebutkan sesuatu melainkan dia meyakini akan keagungan sesuatu tersebut. Faka'annahu yaqulu, seakan-akan dia mengatakan biqadri 'azamati hadzal mahluf bihi, seakan-akan dia mengatakan dengan yaitu kadar kekuasaan atau kebesaran hal yang saya jadikan sumpah ini, saya mengatakan saya jujur. Ya. Contohnya yang syar'i yaitu demi Allah. Orang mengatakan demi Allah saya sudah baca kitab, barangkali demikian. Demi Allah saya sudah baca kitab. Lafaz ini ingin menguatkan pernyataannya kepada orang lain dengan menyebutkan zat yang diagungkan, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya orang lain tadi lebih percaya kepada pernyataannya. Ini adalah definisi atau hakikat dari sumpah. Beliau mengatakan walihadza kana fil halafi billahi azza wajal. Oleh karena itu di dalam hal seperti ini wajib hukumnya dan harus dilakukan sumpah tersebut atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala, atau bersumpah atas nama sifat Allah Subhanahu wa ta'ala boleh. Sifat Allah barangkali Ar-Rahim, kita katakan demi zat yang maha rahim, ya, atau bahasa Arabnya War-Rahimi. Atau bagaimana hukumnya sumpah dengan meletakkan Al-Quran di kepalanya? Jawabannya Al-Quran adalah makhluk atau sifat Allah? Sifat Allah, bukan makhluk. Maka tidak mengapa. Apa sifat Allah yang terkandung dalam Al-Quran? Sifat kalam, kan begitu. Allah bisa berbicara. Al-Quran kalamullah. Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka boleh kita bersumpah dengan Al-Quran, ya, dengan mengatakan wal Qur'ani, demi Al-Quran, atau boleh diletakkan biasanya di atas kepalanya, bersumpahlah demi Al-Quran, dia katakan demi Al-Quran, ini boleh. Tapi kalau demi Rasulullah tidak boleh, karena Rasulullah makhluk, bukan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Tetapi sudah mendunia, ya, menyebar di lisan kaum muslimin mengucapkan demi Allah dan demi Rasulullah. Demi Allah, demi Rasulullah, saya telah berbuat begini begitu. Ini adalah syirik. Dari mana syiriknya? Menyamakan Allah dengan makhluknya, yaitu Rasulullah. Sama, demi Allah dan demi Rasulullah. Dan tadi saya jelaskan pada sumpah tersebut adalah sedang mengagungkan hal yang dijadikan sumpah.
berarti dia telah mengagungkan Allah dan mengagungkan Rasulullah. Allah Subhanahu wa taala, atau boleh bersumpah dengan salah satu dari nama Allah Subhanahu wa taala. Contoh nama Allah Ar-Rahman, War-Rahmani, Wal-Maliki. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Ya. Kapanpun engkau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah Allah memiliki nama-nama yang baik. Fa idza halafta birrahman, kata beliau, apabila engkau bersumpah dengan menyebutkan demi Ar-Rahman, berarti Ar-Rahman adalah nama lain dari Allah Subhanahu wa taala. Au birrahimi, atau demi Ar-Rahim. Ar-Rahim adalah sifat Allah Subhanahu wa taala. Au bis-Sami'i, atau dengan mengatakan demi Zat As-Sami' yang Maha mendengar. Au ayyu ismin min asma'illah, atau dari nama-nama Allah yang lain. Fahadza jaiz, yang demikian adalah boleh. Jadi boleh bersumpah atas nama Allah atau hal-hal yang berada di seputar Allah, yaitu namanya dan sifatnya. Adapun selainnya maka tidak boleh. Dan huruf-huruf sumpah di dalam bahasa Arab ada 3. Bisa menggunakan waw dengan lafaz wallahi, atau ba dengan lafaz billahi, atau dengan ta dengan lafaz tallahi. Kalau disebutkan warabbil Ka'bah, ada dalam hadis warabbil Ka'bah, boleh atau tidak? Demi Rabbnya Ka'bah, ya boleh, berarti itu adalah Allah. Wa rabbil alamin walladzi nafsu Muhammadin biyadihi, dan demi zat yang jiwanya Muhammad berada di tangannya, boleh. Antum barangkali mengatakan demi penguasa langit dan bumi, yang menghidupkan dan mematikan, yang memiliki seluruh alam, pemberi rezeki, antum sebutkan semuanya nama Allah, boleh. Kemudian beliau mengatakan di sini, qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa aqsamu billahi jahda aymanihim, mereka pun bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala dan sungguh-sungguh di dalam sumpahnya. Kemudian Syekh Utsaimin juga membawakan firman Allah, yahlifuna billah, mereka bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala, lakum, kepada kalian, liyurdukum, supaya kalian ridha kepada mereka, liyurdukum, supaya mereka ridha kepada kalian. Allah Subhanahu wa ta'ala juga mengatakan, qala tallahi in kitta laturdin. Ya, Allah mengatakan tallahi, demi Allah, in kitta laturdin, seandainya engkau tertipu sedikit, ya, kalian akan menghancurkan saya. Di sini Syekh Utsaimin ingin menunjukkan kepada kita huruf-huruf sumpah di dalam ayat yang disebutkan sini. Ayat yang pertama, wa aqsamu billah, menunjukkan huruf sumpahnya adalah ba. Kita tetapkan waw, ba dan ta semua ada dalilnya. Kemudian yang ta adalah pada ayat yang ketiga, surat As-Saffat ayat 56. Yang ada, yang bawa kitabnya, ada tallahi. Kemudian yang waw disebutkan dalam surat An-Nisa ayat 65, fala wa rabbika, waw, fala wa rabbika. Kemudian beliau mengatakan, wal qasamu bighairillahi kufrun aw syirkun, dan bersumpah atas nama selain Allah ini adalah kekufuran dan kesyirikan. Bisa jadi kekufuran atau kesyirikan. Ya, bisa jadi keluar dari agama Islam, bisa atau tidak? Bisa. Bersumpah demi selain Allah bisa keluar dari agama Islam jika meyakini
bahwasannya zat yang dia sebutkan di dalam sumpahnya tadi selain Allah adalah lebih agung daripada Allah, lebih agung daripada Allah, dan lebih dia agungkan, lebih dia hormati, lebih dia cintai daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ketika kita berbicara masalah syirik, itu hakikatnya adalah menandingi Allah di dalam ibadah, kan gitu, menandingi Allah dalam ibadah. Ibadah sangat luas sekali, sangat luas sekali. Kalau antum bingung, silahkan kembali. Seluruh ibadah yang luas itu pasti kembali pada 3 hal: cinta, harap, dan takut, cemas. Cinta, harap, dan cemas. Di dalam kitab-kitab akidah disebutkan mahabbah, cinta, kemudian harap itu adalah raja, takut adalah khauf. Ini semuanya adalah rukunnya ibadah. Kita salat Allahu Akbar, di dalam salat ada unsur mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala dan berharap pahala kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kemudian takut akan azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan segala jenis kesyirikan, yaitu lawan dari ibadah, pasti berputar 3 ini juga. Imma mencintai yang lebih daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, atau imma mengharap kepada makhluk, lebih mengharap kepada makhluk daripada kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, atau yang ketiga lebih takut kepada makhluk daripada takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Larinya ketiga ini. Kalau kita ada perasaan lebih mencintai sesuatu lebih dari mencintai Allah, maka kembali. Lebih mengharapkan sesuatu daripada mengharap kepada Allah, kembali lagi. Atau juga takut, lebih takut dari sesuatu daripada kepada Allah, juga harus kembali. Karena kita tidak bisa merasa aman dari kesyirikan, jamaah sekalian. Kita selesaikan bab ini ya dengan meringkas hal-hal yang sudah dibahas, kemudian diulang, kita lewati. Kemudian di sini beliau mengatakan wal qasamu bi ghairillahi kufrun aw syirkun, dan bersumpah kepada selain Allah kufur atau syirik. Tsumma qad yakunu kufran akbar wa qad yakunu kufran asghar. Bisa jadi dia masuk dalam kufur besar, keluar dari Islam, atau bisa masuk kufur kecil. Wa kadzalika qad yakunu syirkan akbar wa qad yakunu syirkan asghar. Atau sumpah kepada selain Allah bisa masuk dalam syirik besar, keluar dari Islam, atau masuk dalam syirik kecil. Kemudian Syekh mengatakan fa idza i'taqada al-halifu, apabila orang yang bersumpah tadi kepada selain Allah meyakini fi syai'in anna hadha syai' lahu min al-'azamah, meyakini bahwa sesuatu yang dijadikan sumpahnya tadi adalah memiliki keagungan, ya, memiliki keagungan, mithla malillah, seperti keagungannya Allah, berarti 50-50, seperti. Fa inna hadza syirkun akbar, yang demikian syirik besar. Ya. Wa in i'taqada anna lahu 'azamah, dan apabila orang yang bersumpah tadi meyakini bahwasannya sesuatu yang dijadikan sumpahnya memiliki keagungan, duna 'azamatillah, tapi di bawah keagungan Allah Subhanahu wa taala, fahuwa syirkun asghar, maka ini syirik kecil. Li'annahu wasilatun ilal akbar, karena dia bisa membawa kepada syirik besar. Wa kanu fil jahiliyah qad i'tadu an yahlifu bi abaihim, orang-orang jahiliyah terdahulu terbiasa untuk bersumpah dengan menyebutkan nama nenek moyang mereka. Fanahan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam anhu, maka Nabi pun melarang mereka
dengan sabdanya la tahlifu biabaikum, ya, janganlah kalian bersumpah dengan menyebut nama orang tua kalian, demi ayah dan ibu atau demi nenek moyang dan yang semisalnya. Kemudian kita ringkas pada halaman 13 ya, pada halaman 13 paragraf terakhir, qad yaqulul qail, ada orang yang mengatakan, alaysa Allah Ta'ala aqsama bil makhluqat, bukankah Allah Subhanahu wa taala itu bersumpah atas nama makhluk? Mengapa kok saya sebagai hamba Allah tidak boleh mencontoh Allah bersumpah atas nama makhluk? Allah mengatakan contohnya wasyamsi wa duhaha, demi matahari dan waktu duhanya, makhluk. Kemudian ada contohnya was-sama'i wa ma banaha, was-sama' demi langit. Allah katakan juga wal fajri wal asri, demi waktu fajar, demi waktu asar. Wal adiyati dhabha, ya, wad duha wal laili idza saja. Banyak sumpah-sumpah Allah dalam Al-Qur'an menyebutkan nama makhluknya. Naqulu, kata Syekh, innallaha ta'ala lahu an yahlifa bima syaa min khalqihi. Allah Subhanahu wa taala baginya bersumpah atas nama makhluknya itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa dijadikan hujjah, tidak bisa dijadikan sandaran. Kita tidak menyamakan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan nama makhluknya bukan sedang mengagungkan, tapi sedang menjelaskan kepada manusia di dalam makhluk yang disebutkan dalam sumpahnya Allah itu ada imma manfaat yang besar atau imma ada bahaya yang besar. Disebutkan bahwasanya hal ini penting. Contoh wal asr, demi waktu. Allah bersumpah demi waktu menunjukkan pentingnya waktu bagi manusia. Makanya Allah setelahnya mengatakan innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia berada di dalam kerugian. Manusia yang memiliki waktu tadi, yang berhubungan dengan waktu tadi, mulai dari lahir dari rahim ibunya sampai ajalnya tiba, berada dalam kerugian. Itu berkaitan dengan waktu. Aktivitasnya dia selama di dunia berada dalam kerugian, termasuk kita. Illa, kecuali alladzina amanu, kecuali orang yang beriman. Sekali lagi, lafaz iman dasarnya adalah ilmu. Kecuali orang yang berilmu. Ilmu apa? Ilmu din, ilmu agama. Allah mengatakan di dalam sebuah hadis, ya, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan, tidak rugi, Allah pahamkan dia agama. Illal ladzina amanu, kecuali orang yang berilmu, kemudian ilmunya meningkat sampai pada keimanan, batas keyakinan. Wa amilus shalihat, dan beramal saleh. Wa tawasau bil haq, kemudian dia saling mewasiatkan, menasihati di atas al-haq, berdakwah. Wa tawasau bis sabr, dan saling memberikan wasiat di atas kesabaran. Ini 4 yang dikecualikan dari kerugian, dan Allah pada hal ini bersumpah atas nama makhluknya, yaitu al-asr, waktu. Kemudian Syekh mengatakan di sini, fahuwa idza halafa bi syai'in, maka Allah Subhanahu wa taala apabila bersumpah di atas nama sesuatu dari makhluknya, kana dzalika dalilan, ini merupakan bukti ala 'azamatillah, lianna 'idhamal makhluk yadullu ala 'idhamil khaliq. Ini menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah bersumpah atas nama makhluknya, menunjukkan, kata Syekh, kebesaran Allah,
Kenapa? Karena kebesaran atau kelebihan yang ada pada makhluknya bukankah ciptaannya Allah? Berarti siapa yang lebih besar? Allah Subhanahu wa taala, penciptanya. Ya, beda kalau kita bersumpah atas nama makhluk, itu bukan ciptaan kita. Tidak boleh, makanya tidak boleh. Kita bersumpah atas nama pencipta kita yang boleh. Kemudian paragraf yang terakhir, sebelum paragraf terakhir ini juga penting, baris yang kedua yang mengikuti kitabnya, halaman 14 baris yang kedua. Fa in qala qail, apabila ada orang yang mengatakan, nasma'u ba'dhan nas naqul, saya pernah mendengar sebagian manusia mengatakan, uqsimu bi ayatillah, saya bersumpah atas nama ayat-ayat Allah. Hal hadza halafu bi ghairillah, apakah ini bersumpah atas nama selain Allah? Apa tadi? Saya bersumpah dengan ayat-ayat Allah. Apakah ini termasuk hal hadza kufrun aw syirkun? Apakah ini termasuk kekufuran atau kesyirikan? Naqulu, kata Syekh mengatakan, madza yuridu bi ayatillah? Apa maksud dia dengan ayat-ayat Allah tadi? Harus diperjelas. In arada bi ayatillah, apabila yang dimaksud ayat-ayat Allah atau tanda-tanda kebesaran Allah adalah asy-syamsu wal qamaru, seperti bulan dan atau matahari dan bulan, wan nahar atau waktu siang, fa hadza yahlifu bi ghairillah, ini termasuk sumpah kepada selain Allah, masuk ke dalam kesyirikan, kekufuran. Ya. Karena itu juga tanda-tanda kebesaran Allah, termasuk ayat-ayat Allah. Allah mengatakan, wa min ayatihil lail wan nahar wasyamsu wal qamar. Di antara tanda-tanda kebesaran Allah, waktu malam, waktu siang, matahari dan bulan. Kemudian dia mengatakan, uqsimu bi ayatillah, saya bersumpah atas nama ayat-ayat Allah. Menggunakan dalil tadi, tetap dia masuk ke dalam kesyirikan. Karena yang dia inginkan ayat-ayat Allah adalah makhluknya. Kemudian peluang kedua, fa idza qala, apabila yang dimaksud ayat-ayat Allah adalah allati halafta biha hadhil asya', qulna hadza halafun bi ghairillah, apabila yang tadi ya, maka termasuk kesyirikan. Wa in qala, apabila dia mengatakan uridu bi ayatillahi al-Qur'an, yang saya maksud ayat-ayat Allah itu adalah Al-Qur'an, li'anna al-Qur'ana ayatullah, karena Al-Qur'an adalah ayat-ayat Allah, fahadza laisa bimusyrikin, yang demikian tidak termasuk kesyirikan. Jadi ayat-ayat Allah ada berapa? Dua, ayat kauniyah dan ayat qur'aniyah. Ayat itu kan artinya tanda-tanda. Ayat kauniyah yaitu makhluknya semuanya, langit, bumi, matahari, bulan, siang, malam, itu ayat-ayat Allah. Tapi kauniyah, ciptaan Allah. Ada ayat qur'aniyah, Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran itu juga menunjukkan kebesaran Allah. Tidak ada yang mampu menandingi ayat Quran sampai sekarang. Ya. Bahkan Allah mengatakan, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bikam bisurah. Kalau kalian ragu kepada ayat-ayat Allah, datangkan, nggak usah 30 juz, bisurah, hanya dengan satu surat saja. Bisa sampai sekarang? Abadan, nggak bisa. Menunjukkan bahwasannya ayat Quran menunjukkan akan keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika kita bersumpah dengan ayat Al-Quran, mengatakan demi Al-Quran, maka yang demikian tidak termasuk syirik. Karena Al-Quran tadi apa? Kalamullah, dan kalam adalah sifat bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kita sudah selesaikan bab pertama, yaitu al-isyraku billah. Insyaallah pertemuan berikutnya kita masuk bab yang kedua, adalah qatlun nafs bi ghairil haq, membunuh jiwa dengan cara yang tidak benar. Sallallahu ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.